Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Rohnawati. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020 untuk LPTK Universitas Palangkaraya. Pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar pada hari Senin tanggal 30 November 2020, yaitu pada kelas 5 SD Islam Madinatul Ramlah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini ibu akan mengajak kalian untuk belajar bersama ibu melalui Zoom meeting. Nah, nanti ibu bagikan linknya untuk masuk di Zoom meeting. Jangan lupa kalian klik kemudian bergabung dengan ibu ya hari ini. Harus semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, ibu cek dulu lah kehadirannya. Nanti kalau ibu sebut namanya katakan hadir. Lena. Hadir. Najmi. Hadir. Rara. Hadir. Jibril. Hadir. Iya, sip. Nah, jadi semuanya alhamdulillah bisa berhadir pada hari ini. Nah, ibu cek dulu. Suara ibu kedengaran lah, nak? Nggih. Jelas lah suaranya? Dengaran. Kedengaran lah suara ibu? Dengaran. Gambar ibu bang, video ibu ini jelas aja lah? Jelas. Oh iya, alhamdulillah. Nah, Lena tadi awal pertama kali masuk Zoom. Nah, Lena silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Amin. Selesai. Iya, terima kasih banyak Lena. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Ibu ada bawa apa? Hewan. Lihat lah. Hewan apa? Siput. Kura-kura. Nah, nih. Kumbang kura-kura. Ular. Kelihatan ini? Jawang. Oh, jangkrik. Jangkrik. Ya, jangkrik. Jangkrik ini biasanya dijual orang loh. Jual gasan. Dijual gasan makan apa? Umpan. Umpan apa? Umpan iwak. Iya, umpan iwak. Umpan ikan bila siapa yang rancak suka apa mancing sama ayahnya. Nah, ini biasanya adalah umpan ikan. Pakai kodok, woy. Berarti ikan ya, buah-buah. makan jangkrik. Kalau jangkrik apa? Jangkrik makan tumbuhan. Makan tumbuhan, iya. Kalau jangkriknya tadi dimakan ikan, sedangkan jangkriknya makan tumbuhan. Nah, masih ingatlah kemarin pelajaran kita tentang jenis makanan. Apa saja kemarin? Ada rantai Hewan makanan. pemakan apa kemarin, Najmi? Hewan makan apa? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Hewan makan Kemudian, hewan. Hewan pemakan apa, Rara? Hewan makan Selain dimakan makan atau tumbuhan, dia dimakan makan? dimakan atau dimakan hewan. Ya, makan hewan atau makan daging. Kelihatan gambarnya? Nah, ini ada gambar hewan. Lihat di sini kira-kira mana yang makan, yang karnivora yang mana? Yang karnivora. Yang dogi. Anjing, kucing. Kucing. Iya, betul. Ya, mantap. Betul. Kemudian kalaunya yang makan tumbuhan yang mana? Kelinci. Kelinci. Iya. Ayam. Kalau yang makan segala? Ayam. Ayam. Iya, ayam makan segala. Oh, cacing dimakannya. Tapi diikuti bisa. Pancasila, akulah pendukung, patriot
Ayo proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil, bebas. Ayo tangannya semuanya, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, sebelum kita menuju ke rantai makanan, kita akan melihat dulu SKKD kita hari ini. Coba perhatikan. Nih, Ibu bukakan. Ini adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Kita buka untuk standar kompetensinya. Nah, yaitu ada IPA dan Bahasa Indonesia. IPA yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Untuk bahasa Indonesianya, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, kemudian menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Berikutnya adalah yang kita lihat adalah kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar IPA yaitu menganalisis hubungan dan peran antar makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Kemudian membuat gambar rantai makanan dalam suatu ekosistem. Untuk bahasa Indonesia, menemukan pokok pikiran dari sebuah teks non-fiksi. Kemudian memetakan informasi penting dari teks non-fiksi dengan membuat peta pikiran. Berikutnya, kita akan melihat tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Pertama, melalui video pembelajaran rantai makanan, siswa dapat menganalisis hubungan dan peran antar makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan. Kemudian yang kedua, melalui LKPD, siswa dapat membuat karya berupa gambar rantai makanan dengan lengkap dan tepat, serta dapat mempresentasikan hasilnya. Yang ketiga, melalui video pembelajaran tentang pokok pikiran dan peta pikiran pada teks non-fiksi dan kegiatan mencermati teks non-fiksi tentang rantai makanan pada PowerPoint, peserta dapat menemukan pokok pikiran yang terdapat pada teks non-fiksi. Jadilah untuk kompetensi tadi, karakter yang akan kalian capai, yaitu pertama kalian kan mengetahui nanti rantai makanan, kemudian hubungannya dan perannya. Jadi kalian harus bisa melestarikan hewan dan tumbuhan supaya ekosistemnya berjalan dengan baik. Nah, itu yang akan kalian capai nanti. Jadi kalian juga di sini nanti akan memiliki karakter di mana kalian akan jujur dalam mengerjakan tugas, kemudian akan saling bertanggung jawab dan bekerja sama antar teman. Sekarang gini, misalnya ajar ibu pegang kepala, maka pegang Dong. biasanya bila suruh pegang kepala, pegang kepala. Kalau pegang hidung, maka pegang hidung. Sekarang kita balik. Kalau ibu bilang pegang kepala, kalian pegang hidung. Tapi kalau ibu bilang pegang kepala, kalian pegang hidung. Paham? Kita balik sekarang, ya. Pegang hidung. Pegang kepala. Nah, jadi kita baliklah. Kepala, bila ibu bilang pegang kepala, ya. Bila ibu bilang pegang kepala, maka kalian pegang hidung. Pegang hidung. Aduh, gatalnya palaku. Nah, pegang hidung. Nah, ya. Nah, jadi itu adalah melatih konsentrasi. Lihat ini gambar apa yang ada? Kucing, tikus. Iya, kucing sedang mengejar tikus. Tikus makanan siapa?
Kucing. Nah, di alam terjadi peristiwa makan dan dimakan sehingga membentuk rantai makanan. Dengan adanya makan dan dimakan, jumlah populasi makhluk hidup di alam mengalami perubahan. Coba kalau tikus itu kada dimakan kucing, kira-kira apa yang terjadi? Kelaparan. Kucingnya kelaparan, kemudian tikusnya Dimakan. banyak. Nah, silahkan kalian simak baik-baik video yang ditayangkan di layar Zoom kalian. Atau memakan. Lihat contoh rantai makanan di sini. Nah, di sini kan ada panah. Produsen tadi kan adalah tumbuhan. Contohnya tadi padi. Padi dimakan apa? Tikus. Dimakan siapa? Ular. Ular dimakan. Elang. Elang mati dimakan. Pengurai. Ya. Nah, padi tadi sebagai apa? Makanan. Nih, Produsen. Iya, kalau tikus sebagai apa tuh namanya? konsumen. Konsumen. Nah, ini ada konsumen. tulisannya konsumen Konsumen satu. Kalau ular, Konsumen dua, konsumen dua. kalau elang, konsumen tiga. iya. Kalau cacing atau bakteri sebagai Dekomposer. Iya, betul. Nah, ini adalah rantai makanan, artinya makan dan memakan. Makan dan Makan dimakan. atau dimakan. Iya. Dalam hutan disebut itu. Nah, ini lihat. Ada gambar apa lagi nih? Padi, jangkrik, kodok, ular. Iya, padi dimakan siapa? Padi dimakan? Jangkrik. Jangkrik dimakan? Kodok. Kodok dimakan? Ular berbisa. Ular mati dimakan? Pengurai. Iya. Padi sebagai apa tadi? Padi sebagai produsen. Iya. Produsen. Kalau belalang atau jangkrik nih, konsumen berapa? Konsumen satu. Kalau katak? Konsumen dua. Kalau ular? Tiga. Iya. Konsumen tiga. Nah, kalau mati ularnya diuraikan oleh pengurai. Ya. Kita lihat nih. Tadi kan tumbuhan dimakan oleh, misalnya padi dimakan burung. Tikus. Ini burung kan gambarnya. Kecoa. Ini gambar yang ini. Burung, ya burung. Ya. Tumbuhan dimakan burung, burung dimakan ular, ular dimakan elang. Tumbuhan ini sebagai produsen. Kalau burung, konsumen. Iya, betul, herbivora. Herbivora ini pemakan tumbuhan. Ya, sama dengan konsumen. Kemudian kalau ular sebagai herbivora atau karnivora? Karnivora, betul. Kalau elang? Herbivora. Ayo, elang herbivora atau karnivora? Siapa yang tahu? Karnivora. Iya, karnivora. Nah, kenapa tadi jadi burung ini herbivora? Dia makan apa? Karena makan sayur ya. Rumput. Iya, makan rumput atau makan tumbuhan. Kenapa jadi ular sama elang ini jadi karnivora? Karena ganas. Makan apa dia? Makan burung. Makan burung atau makan daging atau makan hewan lain. Iya. Nah, ini. Nah, ini misalnya ada perubahan. Cobalah kita analisis. Ini kan padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dimakan dekomposer atau pengurai. Coba kita bayangkan apa yang terjadi jika ulatnya apa tuh? Jika ulatnya dekomposer. Nah, apa yang terjadi jika ular punah?
Tidak ada mangsa. Bila ularnya kededak, elangnya kayak apa? Banyak ke sedikit? Sedikit. Banyak des. Banyak atau sedikit? Bila ular kededaan. Aman berarti. Bila ular kededak, berarti elangnya sedikit. Kenapa? Kelaparan. Kededak, iya, kededak makanannya karena kelaparan. Betul. Aduh, laparnya. Kalau ularnya kededak, apa yang terjadi pada tikus? Apanya? Makin banyak. Aman. Betul, Tikusnya aman. tikus makin banyak. Amannya Hmm, ya. aman. Kalau tikus makin banyak, apa yang terjadi pada padinya? Busuk. Padinya bertambah banyak kah atau habis kah padinya? Habis lah. Iya, padinya jadi Gara-gara makan habis. dapet. Jadi tadilah bila ular punah, maka elang juga tambah sedikit kadeda makanan. Kemudian Berarti ular kan karena pernah punah. kadeda ular, tikusnya tambah Habis. banyak. Karena tikus tambah banyak, akhirnya padinya tambah sedikit karena dimakani tikus. Nah, kemudian kalau yang bagian 2, apa yang terjadi jika padi punah? Nah, sekarang padinya yang punah. Kada ada makanan tikusnya. Nah, betul. Tikusnya akan semakin kelaparan. Tikusnya kan ada makanan, berarti tikusnya akan Punah. punah. Kalau tikus punah, apa yang terjadi pada ular? Kada ada makanan. Kada ada makanan, berarti Kelaparan. ularnya juga Kekurangan akan. makanan. Kekurangan makanan. Ya, kalau ularnya kekurangan makanan, jadi sedikit ularnya, akhirnya elangnya Makan manusia. akan Kenyang. iya berkurang juga. Karena kan elang kan makan ular, ularnya berkurang, maka elang juga berkurang. Nah, jadi bila padi tadi punah, otomatis kededa makanan gasan si tikus. Tikus akhirnya mati. Tikus banyak mati, ular kada kawa makan tikus, akhirnya ularnya mati. Ular banyak mati, akhirnya elangnya mati juga karena ularnya matian, kededa yang dimakan. Nah, artinya apa? Produsen ini sangat penting. Bila kededa tumbuhan, maka hewan bisa mati. Kemudian yang nomor 3, apa yang terjadi jika elang bertambah? Elangnya tambah banyak, apa yang terjadi? Ayo. Waduh. Jadi ganas. Kita lihat dulu dari sini. Elangnya tambah banyak. Apa yang terjadi pada ular bila elang berbanyak? Ularnya akan punah dalam sekejap. Iya. Kemudian kalau ularnya tambah sedikit, apa yang terjadi pada si tikus? Apa Rara? Tikus makin banyak memakan padi. Iya, tikusnya makin banyak. Kalau tikusnya makin banyak, apa yang terjadi pada si padi? Sedikit, padinya makin sedikit. Iya, betul, padinya semakin sedikit. Nah, jadi bila elangnya banyak, maka si ular akan sedikit. Ular makin sedikit, si tikus makin banyak. Si tikus makin banyak, akhirnya padinya malah sedikit. Nah, berarti tikus pemenangnya, Boy? iya. Kemudian yang 4, apa yang terjadi jika tikus bertambah? Nah, kita lihat dulu. Bila tikus bertambah, tikusnya banyak benar. Apa yang terjadi pada padi? Akan habis rata. Iya, padinya habis dimakan di tikus. Kemudian apa yang terjadi pada ular? Bila tikus banyak? Ularnya mati. Bujur, ularnya berbanyak jedapi. Kenapa jadi ularnya berbanyak? Karena dia makan tikus. Iya, tikus banyak, ularnya berbanyak juga. Karena banyak makanannya si tikus tadi. Kalau ularnya berbanyak, apa yang terjadi pada elang? Sedap elangnya. Merasa Iya, nyaman. bujur. Ajra, elangnya tambah banyak juga karena ularnya banyak. Jadi elangnya bisa makan ular. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah, artinya anaklah dilihat di sini ada pengaruhnya antara produsen dengan konsumen. Nah, jadi ada hubungannya antara padi, tikus, ular, elang. Nah, adakah yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada, iya. Nah, kalau tidak ada. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ide pokok atau pokok pikiran dan peta pikiran. Sekarang kita lihat
Nah, ini adalah materi dari mencari ide pokok pikiran pada suatu teks. Dan di sini ada video materi pokok pikiran dan peta pikiran pada teks non-fiksi. Silahkan kalian simak dulu video berikut. Bacalah teks non-fiksi berikut. Coba Najmi bacakan teksnya. Nomor berapa? Langsung semuanya lah. Semuanya. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup melalui apa nih? Makanan. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh bergerak Ya. dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu di alam terdapat interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum terdapat 3 peran makhluk hidup untuk di dalam rantai makanan, yaitu 1. Produsen sebagai makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Contohnya rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hijau. Konsumen sebagai makhluk yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contoh konsumen adalah hewan. Pengurai sebagai makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contoh jamur, cacing tanah, dan bakteri. Perhatikan rantai makanan berikut. Padi, tikus, ular, elang, pengurai. Tanaman padi dimakan tikus, dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang dimakan pengurai bakteri. Iya, sip. Makasih banyak Najmi. Nah, jadi ini adalah namanya teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu adalah teks sesuai dengan kenyataan atau sesuai fakta. Nah, di sini kan ada teks non-fiksi. Nanti kita akan mencari ide pokok atau pokok pikiran. Masih ingat kan ide pokok atau pokok pikiran? Biasanya itu adalah terdapat pada sebuah paragraf. Kira-kira dari setiap makhluk hidup membutuhkan makanan sampai dengan yang disebut dengan rantai makanan, itu kan paragraf ke-1. Ada yang tahulah pokok pikirannya ada di mana? Membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Ya, itu tadi adalah pokok pikiran paragraf pertama. Nah, tadi beradanya di mana? Di awal paragraf kah? Di akhir paragraf kah? Di awal. Di awal. Masih ingatlah kemarin kalau di awal paragraf disebut apa? Deduktif atau induktif? Ya, deduktif. Nah, deduktif. Sekali. Kemudian kalau yang paragraf kedua. Nah, paragraf kedua. Rantai makanan memiliki peran masing-masing. Ya. Nah, itu adalah pokok pikiran atau ide pokok pada paragraf kedua. Di awal atau di akhir tadi adanya? Di awal masih. Masih di awal. Berarti paragraf apa? Deduktif atau induktif? Deduktif. Ya, deduktif. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan tadi pertama tentang setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Itu adalah ide pokok pertama. Kemudian paragraf keduanya, rantai makanan memiliki peran masing-masing. Nah, dari sini kita bisa bikin pertanyaan. Bikin pertanyaan misalnya pertama, apa tema atau judul? Apa kira-kira tema atau judulnya berhubungan dengan apa? Rantai makanan. Rantai makanan tadi ada tiga peran. Apa aja tadi rantai makanan tadi? Produsen, makanannya aja lah. Iya, namanya bujur tadi produsen, apa lagi? Produsen sebagai makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Iya. Jagung. Jadi ada 3 tadilah. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Produsen apa contohnya? Produsen apa contohnya? Rumput, padi,
Apalagi? Jagung dan semua tumbuhan hijau. Ya. Kalau konsumen apa contohnya? Mana konsumen? Konsumen contohnya? Hewan. Ya, kalau pengurai contohnya? Contohnya mana? Pengurai sebagai makhluk hidup yang mengurangi sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang bakteri. Iya, betul. Pengumpulan nyamuk. Jamur, cacing tanah, bakteri. Nah, ini tadi. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, mari kita menganalisis teks bacaan non-fiksi tersebut. Hasil analisis yang tadi sudah kalian sebutkan, kalian buat di dalam tabel. Paragraf ke-1 tadi, pokok pikirannya tadi sudah dapatkan tentang makhluk hidup memerlukan makanan. Kemudian paragraf kedua tadi tentang rantai makanan. Kemudian terdapat di mana tadi pokok pikirannya tadi, awal ke akhir? Awal. Jenis paragrafnya bila di awal apa namanya tadi? Deduktif. Iya, betul, deduktif. Kan tadi kita bisa membuat peta pikiran. Nah, membuat peta pikiran itu adalah berupa kotak. Tapi sebelum membuat kotak-kotak peta pikiran ini, kita harus membuat pertanyaan atau kalimat tanya. Nah, sama yang Ibu sebutkan tadi sudah. Nah, tadi pertanyaannya, apa tema dari teks non-fiksi tersebut? Apa tadi judulnya? Rantai? Rantai itu makanan. Iya, rantai makanan. Kemudian bisa bikin pertanyaan. Nah, berdasarkan perannya, rantai makanan terbagi berapa tadi? 3. 3. Apa saja tadi? Produsen? Produsen. Konsumen. Iya, betul, Rara. Jadi produsen, konsumen, dan pengurai. Iya. Kemudian tadi apa contohnya produsen? Apa contoh konsumen? Apa contoh pengurai? Produsen rumput. Iya. Rumput. Apa ya lagi ya? Tanaman hijau. Habis itu apa tuh, jagung kah tadi? Ya, betul. Kalau Pasya, kalau konsumen tadi apa contohnya Pasya? Hewan, ya. Kalau Rara, kalau contoh pengurai? Bakteri. Cacing. Iya, jamur, bakteri, cacing. Betul. Nah, jadi ini tadi, kalau sudah dapat pertanyaan tadi, bisa dibuat peta pikiran. Ini contoh peta pikirannya. Nah, dari rantai makanan berdasarkan perannya, ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Produsen tadi contohnya hijau. Tumbuhan hijau kan padi, rumput, jagung. Kemudian kalau konsumen ada hewan. Hewan tuh banyak. Kalau yang makan tumbuhan apa hewannya? Kambing. Sapi. Tapi kalau yang makan hewan, misalnya singa, elang, kucing. Kemudian contoh pengurai, jamur, cacing, dan bakteri. Nah, sudah paham? Ini adalah soal LKPD yang akan kalian kerjakan. Nanti akan Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompok bisa terdiri atas 3 atau 4 orang. Nanti Ibu kirim LKPD-nya melalui WA Group ataupun Classroom-nya. Nanti kalian kerjakan dan diskusikan ya. Ini LKPD-nya ada 4 soal. Pertama adalah tentang mencari atau menemukan pokok pikiran ada pada paragraf 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua nanti kalian akan membuat peta pikiran. Kemudian yang ketiga, kalian akan menganalisis hubungan antar makhluk hidup. Bisa satu makhluk hidup berkurang apa yang terjadi pada yang lainnya. Kemudian baru kalian nanti membuat rantai makanan. Setelah itu, nanti untuk rantai makanan, nanti akan kalian presentasikan apa yang kalian kerjakan. Yang betul jawaban kelompok 2 atau kelompok 3 dari gambar rantai makanan tadi? 3. Iya, kelompok 3 yang benar. Harusnya kelompok 3 apa urutannya? Sebutkan. Rumput dimakan apa? Rumput dimakan belang, dimakan tikus, Kata dimakan Jamur. belang, Iya. dimakan pengurai. Kalau rumput sebagai apa?
Produsen. Kalau belalang? Konsumen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faika. Saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan jamur pengurai. Di mana rumput disebut produsen, belalang disebut konsumen 1, katak disebut konsumen 2, ular disebut konsumen 3, elang disebut konsumen 4. Demikian penjelasan saya tentang rantai makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 yang benar. Di kelompok 3 nih salahnya yang mana? Nih. Pada rantai makanan 3. Nah, coba bacakan ya. Terlihatlah bacaannya. Lihat. Nah, yang benar jawabannya apa? Paragraf 1. Setiap makhluk hidup membutuhkan Makanan. Makanan. kuis. Nah, sekarang coba kita coba mengerti kada kalian dengan pelajarannya yang sudah kita pelajari tadi. Ini kuisnya nomor 1. Peristiwa makan dan dimakan dan mengalirkan energi disebut apa? Nah, ada yang jawabnya? Rantai makanan. Najmi apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, padi dan ular berperan sebagai apa? Nah, yang ditanyakan adalah padi dan ular. Produsen dan Apa kira-kira jawabannya? Produsen. Oh iya, produsen. C. Produsen dan konsumen? Konsumen 2. Konsumen 2. B. B atau C? B. Atau C? B. Yang jawabnya B siapa? Najmi jawabnya B. Yang jawabnya C siapa tadi? Ada aku dosa. Ada kan yang jawab C? Oh. Nah, jadi jawaban yang benar kira-kira apa? B. Produsen dan konsumen 2. Nah, benar. Padi sebagai produsen dan ular sebagai konsumen 2. Kita tanya, ada hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan. Contohnya, sapi, kambing, kuda, dan domba. Para peternak sibuk memberi makan hewan ternaknya. Yang mana pokok pikiran yang benar pada teks tersebut? A, B, atau C? A. Ada yang jawab selain A? Menurut A tetap. Iya. Jawabannya A. Hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan. Kenapa? Itu Karena iya, itu adalah pokok pikiran. Terdapat pada akhir atau awal kalimat? aduh, awal. Iya. Kalau awal kalimat disebut apa? Deduktif atau induktif? Iya, deduktif. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nelpon boy. Nomor 5. Nah, lihat nomor 5. Apa yang kita lakukan sebelum membuat peta pikiran? Siapa yang tahu jawabannya? Membuat daftar pertanyaan. Iya, Membuat daftar pertanyaan. Membuat daftar pertanyaan dan jawaban ya. Jawaban. Belum tetap A. Semuanya, iya, betul. Kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan, tadi kita belajar tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Nah, pada rantai makanan tadi ada apa aja? Ada herbivora, ada produsen, Iya, ada herbivora, ada karnivora, ada produsen, ada
Pokok pikiran. Iya, pokok pikiran. makanan. Kemudian membuat apa lagi pada pokok pikiran tadi? Kotak ingatan. Kotak itu apa? Kotak biru. Lain. Peta pikiran. Iya. Peta pikiran. Peta pikiran. Jangan kotak pikiran. Jadi peta pikiran. Baik, kesimpulan tadi maka dapat Ibu simpulkan lagi karena tadi sudah kalian simpulkan. Jadi Ibu simpulkan kembali untuk kesimpulan pelajaran hari ini yaitu ada 5. Pertama, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Kedua, pada rantai makanan terdapat peran makhluk hidup yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga, makhluk hidup pada rantai makanan mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Yang keempat, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Yang kelima, peta pikiran adalah suatu cara untuk mengambil. Yang kelima, peta pikiran adalah suatu cara untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks bacaan. Jadi, itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ini adalah soal evaluasi yang akan kalian kerjakan nanti per individu. Jadi, masing-masing dari kalian akan mengerjakan. Boleh kalian tulis jawabannya di buku tulis, kemudian kalian kirim jawabannya ke WA. Paling lambat nanti kalian mengirim jawabannya jam 2 siang ya. Nanti Ibu akan memeriksa pekerjaan kalian. Nah, ketika sudah Ibu periksa nilainya nanti, kalau ada nilai yang masih di bawah KKM, nanti akan Ibu remedial. Tapi kalau yang sudah tuntas, maka tidak akan ada remedial, tapi kita akan mengadakan pengayaan. Sekarang kita merefleksi pembelajaran hari ini. Menurut kalian hari ini mendapat ilmu atau tidak? Dapat. Apa aja ilmu yang kalian dapat hari ini? Makanan. Tentang rantai makanan, betul Rara. Nah, jadi kalian mengetahui tentang rantai makanan. Sekarang gini, kalian lebih senang belajar lewat WA saja kah atau lewat Zoom? Jadi harus tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan kita? Harus apa? Memasker. Iya. Habis itu apa lagi? Mencuci? Menjaga tangan. Hana sakit kah Hana? Masih sakit kah? Masih sakit. Minumi obat naklah. Jangan minum es dulu. Ya ini musimnya nakai musim hujan ya. Ini Ibu juga flu. Jadi harus jaga kondisi. Ini kan harinya kadang-kadang panas, lalu tiba-tiba hujan. Jadi harus jaga kondisi badan. Apalagi pelajaran kita hari ini sudah berakhir. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.